Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kajian Alkitab kita pada kesempatan kali ini terambil dari Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-17. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini untuk kita semua. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema kajian Alkitab kita pada kesempatan kali ini yaitu iman tanpa perbuatan adalah mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini berbicara mengenai hubungan antara iman dan perbuatan dan mengingatkan kita bahwa iman yang sejati harus disertai dengan tindakan yang nyata. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Kita bisa membaca bagian tersebut di ayat yang ke-14. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, iman yang sejati terbukti dalam perbuatan. Yakobus menantang kita untuk memeriksa iman kita. Yakobus menekankan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Pernyataan ini mengingatkan kita bahwa iman yang sejati tidak hanya sebatas pengakuan lisan atau keyakinan intelektual, tetapi harus tercermin dalam tindakan nyata kehidupan sehari-hari. Bapak Saudara, contoh perbuatan yang menunjukkan iman kita bisa melihatnya di ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Dalam ayat-ayat tersebut, Yakobus memberikan contoh nyata tentang bagaimana iman harus diwujud nyatakan. Di dalam ayat yang ke-15 dan ke-16 berbunyi, "Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, 'Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang,' tapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu?" Yakobus di sini menunjukkan bahwa kata-kata yang baik tanpa ada tindakan yang nyata tidak ada gunanya. Iman harus menghasilkan perbuatan yang memberikan manfaat nyata bagi sesama kita manusia. Bapak Saudara, perbedaan antara iman yang hidup dan iman yang mati, di sini Yakobus membuat perbedaan jelas antara iman yang hidup dan iman yang mati. Iman yang hidup adalah iman yang aktif, yang menghasilkan tindakan kasih, kepedulian, dan kebaikan. Sebaliknya, iman yang mati adalah iman yang tidak membawa perubahan dalam perilaku dan kehidupan kita. Iman yang sejati menggerakkan hati kita untuk bertindak sesuai dengan kehendak Allah, bukan bertindak sesuai dengan keinginan diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat teladan iman di dalam Alkitab. Yakobus mengingatkan kepada kita tentang teladan iman yang bisa kita lihat di dalam Alkitab. Misalnya iman Abraham, di mana Abraham yang menunjukkan imannya dengan siap mengorbankan anaknya, yaitu Ishak, dan Rahab yang menyembunyikan para pengintai Israel.
kita bisa melihatnya di ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-25. Kedua contoh ini menunjukkan bahwa iman yang sejati melibatkan tindakan yang nyata dan berani yang didasarkan pada ketaatan kepada Allah. Lalu Bapak Ibu Saudara, kita juga diingatkan bahwa panggilan kita sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk mempraktikkan iman kita di dalam kehidupan sehari-hari kita. Ini berarti kita harus terlibat dalam tindakan kasih, keadilan, dan kebaikan. Kita harus membantu orang-orang yang sedang membutuhkan, menunjukkan belas kasih, dan menjadi saksi hidup bagi Kristus melalui perbuatan kita. Yakobus mengingatkan kita bahwa iman yang sejati tidak bisa dipisahkan dari tindakan yang nyata. Kalau Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada juga tokoh reformator yang bernama Calvin. Calvin menyoroti bahwa iman yang sejati itu harus disertai atau diikuti dengan tindakan nyata. Kalau seseorang mengatakan dia memiliki iman yang sejati tapi tidak diikuti dengan tindakan yang nyata, maka orang tersebut dipertanyakan imannya. Apakah dia benar-benar memiliki iman yang sejati kepada Allah ataukah tidak? Jadi iman yang sejati harus dibarengi dengan tindakan yang nyata melalui kasih kepada sesama kita, kasih kepada lingkungan alam di sekitar kita, dengan kita menjaga lingkungan alam sekitar kita. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita merenungkan bagian firman Tuhan ini dan kita menguji iman kita. Apakah iman kita sudah diwujudkan dalam tindakan yang nyata? Apakah kita juga menunjukkan kasih dan kepedulian kepada sesama kita? Oleh karena itu Bapak Saudara, mari kita berdoa supaya Allah memberikan kita kekuatan dan keberanian untuk hidup dalam iman yang aktif dan berbuah, sehingga melalui perbuatan kita nama Allah dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang membaca dan merenungkan serta melakukan kebenaran firman Tuhan hari lepas hari. Amin.